pada kesempatan siang hari ini adalah kita saya mau kaji bersama-sama. Istilah yang sering saya temukan, kita mengkaji bersama-sama karena dalam konteks seperti ini saya tidak memposisikan sebagai ustadz atau kiai atau apa ya yang semuanya harus diikuti, bukan. Meskipun nama saya Ustadi itu nama bawaan dari lahir, biasanya dari Ustadi dari disebutkan untuk buku mengajar, tetapi di sini bukan. Kita sama-sama mengkaji, kita sama-sama belajar, kita sama-sama menggali apa yang ada dalam Al-Quran, dan kita sama-sama tamasau bil haq dan tamasau bis. Nah, dalam kesempatan siang hari ini, beberapa waktu lalu pimpinan memanggil pimpinan Muhammadiyah, pimpinan saya memanggil, saya diminta untuk ngaji bareng di UM Purworejo. Sempat kalau ada yang lebih mumpuni, Prof gitu, sekalian nanti kita mengawali mengkaji tafsir At-Tanwir milik pimpinan Ustaz Muhammad. Kebetulan saya terlibat di situ, terlibat di penyusunan tafsir At-Tanwir, sehingga pimpinan pun mengamanahkan ini pada kami. Ya, insya Allah, Prof, ya, sampai saat ini kita bisa begini, dan kita nanti akan memulai mengkaji tafsir At-Tanwir. Saya yakin di antara Bapak Ibu sudah mengenal, mengerti, dan pernah mungkin memiliki atau bahkan sudah semua memiliki tafsir At-Tanwir dari pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu menerbitkan, ini amanah muktamar di Makassar. Kita menyusun, ya kita misalnya persyaratan menyusun tafsir yang khas di Muhammadiyah, yang mempunyai jiwa berkemajuan, tetapi tetap berakar pada tafsir-tafsir yang utama. Maka mulai tahun 2011 atau 2012, Pimpinan Pusat Muhammadiyah kemudian mengamanahkan ke majelis taklim untuk menyusun tafsir tersebut. Saya kira sudah sangat familiar sekali dengan tafsir At-Tanwir. Nah, di sini kita akan mengawali dari surah Al-Fatihah. Nanti mungkin untuk kajian-kajian lain yang menghadirkan dari Pusat Muhammadiyah terkait dengan tafsir ini, nanti yang lain akan melanjutkan kajian-kajian di At-Tanwir. Alhamdulillah sampai detik ini tafsir sudah menyiapkan untuk penerbitan jilid kelima. Jilid kelima itu bukan juz 5, tapi jilid kelima itu sampai juz ke-8, sampai surah Al-Fatihah. Di Al-Baqarah ada 2 jilid, kemudian Al-Imran 1 jilid, ada 1 jilid, kemudian Al-Maidah 1 jilid. Yang Maidah itu ada juz ke-8 sedikit, dan sampai juz 8. Insyaallah nanti di Muhammad tahun 2022 ya, itu nanti kita akan coba. Itu nanti kita akan kita sampaikan ke mungkin dan mereka. Baik Ibu Bapak yang dirahmati Allah, untuk mengawali ini kita akan masuk ke surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan apa sebenarnya At-Tanwir, tafsir At-Tanwir di dalam Al-Quran. Meskipun Bapak Ibu saya ini sudah sudah sangat paham, tetapi tidak ada salahnya kami akan memperkenalkan ulang tafsir At-Tanwir. Baik, tafsir At-Tanwir milik Pimpinan Muhammadiyah itu diinspirasi oleh istilah At-Tanwir yang di dalam bahasa Arab itu artinya menyinari, mencerahkan. Menyinari, mencerahkan.
Dari nawwara yunawwiru, beliau menyinari, mencerahkan. Maksudnya dengan tafsir At-Tanwir yang diinisiasi oleh pimpinan pusat Muhammadiyah ini bisa memberi pencerahan-pencerahan yang lebih luas lagi terkait dengan pemahaman kita terhadap Al-Quran yang dikaitkan dengan kehidupan sosial sehari-hari. Sehingga tujuannya adalah kita mencerahkan pemikiran, pemahaman untuk merespon kehidupan berdasarkan Al-Quran. Itu apa namanya, tujuan atau keinginan utama dari kita semua untuk tafsir seperti itu. Baik, ini kita lewati saja. Nah, yang nilai yang ingin dicapai oleh hadirnya tafsir At-Tanwir itu ada 3 nilai utama. Yang pertama, responsivitas. Jadi responsif, tepat sekali kita meresponnya. Dalam pembacaan Al-Quran langsung kita kaitkan dengan persoalan manusia yang berbeda. Bukan tafsir yang melangit, tetapi tafsir yang ada sandaran-sandaran kaidah-kaidah tafsirnya, tapi menjangkau persoalan yang dihadapi manusia. Maka spirit At-Tanwir seperti itu. Pertama adalah responsivitas. Kemudian yang kedua, inspiratif. Maksud inspiratif adalah dengan hadirnya tafsir At-Tanwir itu mampu membangkitkan dinamika untuk menginspirasi dan memotivasi berbuat lebih baik. Maka nanti ketika kita membaca misalnya tafsir surah Al-Fatihah itu akan berbeda sekali kalau kita bandingkan dengan membaca kitab-kitab tafsir yang lain, akan berbeda. Sistematikanya berbeda, kemudian isinya juga berbeda. Nanti masalah Baqarah juga berbeda. Termasuk beberapa gagasan di Baqarah itu untuk pandangan kita terhadap dunia. Pandangan kita terhadap dunia. Selama ini dunia pahami sesuatu yang buruk. Ya, lahwan walaiban misalnya. Tetapi di Al-Baqarah namanya nanti teologi afirmatif yang diperkenalkan di Muhammadiyah. Dunia termasuk namanya rumusan 5 di persyaratan dunia itu sesuatu yang berbeda. Harus digunakan, harus diciptakan dengan baik untuk menciptakan kebaikan yang lebih baik lagi dan menuju akhirat yang lebih baik. Maka dunia tidak boleh dihindari, dunia tidak boleh dibuang, dunia tidak boleh disingkirkan, harus direnggut. Itu contoh dari kita bekerja dengan baik, berprestasi dengan baik, mengurus apapun dengan baik. Kalau di persyaratan nanti dituangkan sampai hari ini. Kalau dituangkan, dengan itu ada 11 poin yang di situ adalah capaian-capaian itu dunia semua lah. Dari individu, keluarga, berorganisasi, ngurus aum, sampai ke hubungan internasional. Itu persoalan dunia semua ada di sini. Nah, ini terus membagikan itu. Bahwa dunia itu baik, jangan dibaik. Harus dibina dengan baik, harus menghasilkan dengan baik dan untuk kehidupan. Itu contoh dari inspirasi. Kemudian membangkitkan etos. Nah, di At-Tanwir itu ada 4 etos yang ini dibangkitkan. Pertama, etos semangat beribadah. Akidah kuat, akhlaknya kuat, ibadahnya kuat. Maka untuk kajian-kajian sifatnya akidah terkait dengan ahli kita misalnya, lain bapak ibu kita kalau membaca Al-Quran. Lalu ditulis oleh para mufassir dari Sabang sampai Merauke ya, tokoh-tokoh mufassir di Muhammadiyah itu mempunyai pandangan yang luar biasa sekali terkait dengan akidah dan sebagainya. Kemudian etos ekologi, bagaimana membangkitkan kesejahteraan, maslahatan yang lebih luas lagi. Kemudian etos sosial, bagaimana membangun solidaritas, termasuk pandangan kita terhadap persoalan-persoalan sosial yang kita hadapi. Isu-isu terakhir ini kan Muhammadiyah dibentur-benturkan dengan apa-apa gitu ya, itu persoalan sudah selesai semua.
kita landasannya sudah kokoh kuat, sudah selesai. Ya, kita punya daya resiliensi ya ketangguhan yang bagus karena kita punya landasan yang kuat dan kuat. Dan itu akan melanjutkan kembali. Kemudian terakhir atas keilmuan bahwa Al-Quran itu sumber keilmuan, bukan hanya sekedar dalil untuk ibadah, bukan. Tetapi Al-Quran itu inspirasi atau sumber yang membangkitkan etos kita mengadakan penelitian, kita mengadakan riset, kita menemukan teori-teori yang bagus untuk memastikan ilmu apapun, tidak hanya ilmu fikih, sosiologi, tapi ekonomi, ilmu psikologi, pendidikan, semuanya untuk harapannya dan itu memang berbeda karena ya apa tadi penulisnya memang panjang. Baik, sekarang kita akan masuk ke tafsir Al-Fatihah itu sendiri. Kita masuk ke jumlah surat Al-Fatihah. Saya kira semuanya sudah tahu, tapi kita ingin sampaikan ulang bahwa Al-Fatihah itu surat yang paling agung dalam Al-Quran sesuai dengan hadis Bukhari. Sebutkan di situ bahwa ada seorang sahabat yang di bahasa Jawa janji Nabi ya, kamu nanti akan beritahu sesuatu yang agung. Ya. Allah dibuka belum suara Al-Quran saat jadi tentang sesuatu yang sangat agung. Sebelum sholat, jadi ceritanya begitu. Terjemahnya bisa dibaca. Saya yang memberikan. Nah setelah sholat itu sahabat Nabi katanya beritahu saya sesuatu yang agung dari Al-Quran. Apa itu? Sambil keluar Nabi menggandeng tangan sahabat itu dikatakan surah yang agung itu adalah Al-Quran. Kata ya, Aqdamul surah minal Qur'ani qala alhamdulillah rabbil alamin. Ya sab'u matan. Itulah Al-Fatihah. Hadis ini menegaskan bahwa Al-Fatihah itu jadi surah yang agung karena beberapa ulama mengatakan itu ringkasannya Al-Quran. Ringkasan keseluruhan hidup di situ dan atasnya saja akan menampilkan isi Al-Fatihah itu dari proses kehidupan, konsep kehidupan sampai akhir kehidupan. Itu fadilah yang kedua. Daripada yang pertama. Kemudian fadilah yang kedua. Al-Fatihah karena dia merupakan surah atau surah Al-Quran, maka tidak sah sholat seseorang tanpa ada tanpa dibaca di dalam hati. Nah dari sini nanti pikir betul nggak? Apakah Fatihah itu separuh saja? Apakah sampai akhir? Itu nanti pikir yang mengembangkan kajian. Tetapi semuanya itu berorientasi pada wajibnya Al-Fatihah dibaca ketika sholat. Nah, di sini Rasul mengatakan la sholat kali tentang yang sholat tidak ada sholat, artinya tidak sah sholat itu orang tidak membaca Al-Fatihah. Tapi kemudian nanti dalam konteks tradisi karena Al-Fatihah itu surah yang agung, nanti kemudian muncul berbagai macam pandangan-pandangan dan itu kadang-kadang keluar dari apa yang dikehendaki Quran. Fatihah belum apa-apa gitu kan. Buka gembok kampus, saya telat itu buka gembok bakal Fatihah betul. Itu beberapa cara mengambil Fatihah yang berbeda. Maksudnya abdul itu makna intisari dan esensi yang dikandung Fatihah itu abdul. Meliputi seluruh kehidupan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kemudian di antara nama-nama Al-Fatihah ada 4 kurang lebih. Ini kita merujuk dari Al-Bukhari dan Al-Marawi. Pertama, Fatihatul Kitab, pembuka kitab Al-Quran. Pembuka Al-Quran.
Kemudian disebut dengan ummul kitab, induknya Al-Quran. Kemudian yang ketiga, as-sab'ul masani disebut dalam hadis tadi. 7 yang berulang-ulang. Ulama di sini berbeda pendapat. 7 berulang-ulang itu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang atau Al-Fatihah ini diulang-ulang setiap membaca, setiap sholat selalu dibaca di dalamnya. Itu pada para ulama mempunyai pendapat yang berbeda, tapi intinya Al-Fatihah itu surah yang paling banyak dalam setiap amalan-amalan, khususnya dalam sholat. Kemudian al-asas sebagai dasar yang paling asasi di dalam agama itu memuat akidah dan sebagainya. Itu Al-Fatihah. Nah, khusus Al-Fatihah karena 7 ayat, maka lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi bagian dari surah. Sementara surah yang lain di dalam Al-Quran, basmalah itu menyendiri. Bahkan ada satu surah yang tidak ada basmalah. Surah Al-Baro'ah atau At-Taubah. Oleh karena itu, posisi Al-Fatihah ini dengan melantai, tapi mencantumkan atau menjadikan satu nama basmalah di dalamnya, sesuatu yang luar biasa. Nah, disitulah salah satu ciri akdomnya adalah Al-Fatihah. Salah satunya karena apa? Karena akan di sini akan dijelaskan mengapa basmalah itu muncul di situ. Muncul sebagai bagian dari surah itu nanti ada aspek Ar-Rahim dan tapi surah ini kita akan kita diskusikan. Kemudian masih di atas masih di bagian awal-awal akhir dijelaskan hukum bacaan basmalah yang merujuk tulisan Munasabir ke-27, kemudian dapat dilihat juga di tanya jawab ya titik A jilid keempat dinyatakan bahwa basmalah bisa dilafazkan secara sir atau jahat, baik di dalam sholat maupun boleh dua-duanya. Yang penting basmalahnya ada. Karena di kampung itu kadang-kadang ketika ada imam dari Allah Akbar langsung alhamdulillahirabbil alamin. Sama itu wah imam orang berbismillah. Imam orang berbismillah. Nah kebetulan saya sirkan ini jangan pada kok ada dengan kalau imam berkata bismillah mas ya. Itulah sudah buat aku mbak. Saya berterima kasih. Artinya apa? Boleh ya di pasar kata kita sir boleh, jangan artinya tidak perlu dipertentangkan. Ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, maka sekarang kita masuk ke isi dari atau kandungan dari Al-Fatihah. Inilah kandungan Al-Fatihah yang diuraikan di dalam At-Tanbih. Ada dua isi pokok. Yang pertama pandangan hidup. Yang kedua jalan. Dari tafsir 7 ayat itu At-Tanwir mengatakan ada 2 poin utama dalam pertama pandangan hidup dan kedua. Nah dalam aspek pandangan hidup isi Al-Fatihah itu pertama Al-Quran sebagai rahmat, itulah nanti basmalah di situ. Rahmat itu apa? Nanti akan kita jelaskan. Kemudian di Al-Fatihah juga dijelaskan asal usul kehidupan.
Saya kok nggak baca ya Mas ya, di Al-Fatihah mana tahu kehidupannya. Disitulah nanti akan mengungkapkan bagaimana dari lafal-lafal tertentu Allah ingin menjelaskan kepada kita bagaimana manusia itu dulu ada dan bagaimana makhluk lain itu ada dan bagaimana hidup itu ada. Kita kadang-kadang nggak bisa bayangkan kita kok ngerti kalau hidup ya. Kita nggak pernah mengendaki kok ngerti kita di sini ya. Nanti akan didapatkan. Kemudian jalannya hidup tentu ini tidak semua. Saya hanya fokus di nomor satu saja. Asal usul kehidupan dan jalannya hidup, jadi dalam menjalani hidup itu seperti apa? Al-Fatihah dituntunkan, ada tuntunan dari Al-Fatihah yang digambarkan. Kemudian yang keempat, tujuan hidup. Ada 3 tujuan hidup, Al-Fatihah juga menjelaskan. Karena kadang-kadang hidup itu tujuannya akhirat. Ya betul, tapi bagaimana duniawi? Kadang-kadang kita lupa karena tadi dunia itu mampir mobil gitu ya, mampir mobil lo nggak usah serius-serius, itu pandangan yang ini. Kemudian yang kelima, akhir kehidupan. Bagaimana akhir kehidupan dia dan hidup itu akan berlanjut terus. Nanti dijelaskan ya tadi. Terakhir, bagaimana kehidupan akhirat? Bagaimana orang yang beruntung dan tidak beruntung? Bagaimana penjelasannya itu? Nah, tentu poin-poinnya karena penjelasan detailnya ada di surah Al-Baqarah sampai Anas nanti ya. Ke-6, 7, 8, ke-9 poin ini akan dijelaskan detailnya di surah Al-Baqarah sampai Anas. Tapi di Al-Fatihah kan sudah merangkul. Kemudian jalan hidup, bagaimana Allah memberikan kita jalan untuk hidup itu seperti apa? Nanti ada dijelaskan hidup mengabdi kepada Allah, peran manusia kita ini, baik individu, keluarga, masyarakat, organisasi, dalam menjalani hidup itu seperti apa? Akan dimulai. Kemudian yang ketiga, hasil pengabdian kepada Allah. Selama ini kita mengabdi kepada Allah itu bagaimana? Menjadi poin-poin dalam tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari ke-9 hari ini siang menjelang sore ini kita fokus di sini. Kita fokus di Al-Quran